Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rugalistri Widodo Ciptoning, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bondowoso, SMK Negeri 1 Brajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Perkenalkan, Bapak Panjiaboro selaku pengajar praktek saya dan Bapak Sulaiman selaku fasilitator. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tujuan pembelajaran khusus yang pertama, CGP dapat menjalankan tahapan B dan A atau buat pertanyaan dan ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahap demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari bawah. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah mandiri. Murid dapat menetapkan tujuan dan rencana strategis bagi pengembangan diri serta mampu menunjukkan resiliensi, adaptasi, serta percaya diri, mampu menyelesaikan tugasnya. Bernara kritis, murid memiliki kemampuan bernara kritis dengan membuat pilihan dan keputusan yang bertanggung jawab, reflektif, dan mampu berinteraksi dengan komunitas yang lebih luas. Kreatif, murid mampu mengungkapkan pengalaman belajar otentik yang menuntut mereka untuk mampu melihat permasalahan dan secara kreatif berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Murid juga mampu untuk mengungkapkan ide-ide dan pemikiran-pemikiran kreatif mereka. Prakarsa perubahan yang diinginkan adalah menumbuhkan keberanian dan keterampilan murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya melalui program Mami Bercerita, 5 menit bercerita. Perumusan strategi pelaksanaan program adalah pendekatan yang digunakan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Tahapan pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi murid? Bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi sekaligus menumbuhkan keberanian dan keterampilan murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri dan lingkungan sekitarnya. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan perwakilan murid tentang pentingnya literasi dan bagaimana mensukseskan program literasi sekolah. Berdiskusi dengan murid-murid untuk mengidentifikasi hal-hal yang menarik apa yang dapat meningkatkan minat dan kegiatan literasi sekolah. Rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemimpinan murid adalah melakukan sesi diskusi bersama murid kelas 10, 11, dan 12 untuk menguatkan ide di tahapan awal ini. Aset yang digunakan adalah model manusia, murid, kepala sekolah, dan guru. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawab untuk tahapan ini adalah guru dan perwakilan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan tahap B atau buat pertanyaan. Refleksi 4P yang saya rasakan pada saat menjalani tahapan membuat pertanyaan adalah peristiwa latar belakang berdasarkan data rapor pendidikan diperoleh data nilai literasi yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa minat siswa dalam membaca dan menulis masih kurang, sehingga perlu ditumbuhkan budaya literasi di sekolah untuk mewujudkan murid yang literat.
Hal yang dilakukan adalah melakukan observasi dan wawancara dengan murid, rekan guru, dan kepala sekolah. Hasil yang diperoleh adalah saya diberi amanah untuk mencari upaya meningkatkan literasi sekolah. Perasaan saya sendiri adalah ketika kegiatan berlangsung ataupun setelah kegiatan berjalan adalah saya merasa antusias sekali karena ini adalah hal yang baru bagi saya. Pembelajaran yang dapat diambil dari adanya peningkatan kemampuan literasi bagi murid adalah sangat penting agar hidup mereka selamat dalam hiruk-pikuk informasi digital yang kian sulit ditanggungjawabkan. Untuk kedepannya, rencana perbaikan selanjutnya adalah mencari formula yang tepat untuk meningkatkan literasi murid yang menyenangkan. Kemudian kita masuk pada tahapan kedua dalam inquiry apresiatif adalah mengambil pelajaran. Pertanyaan yang dapat dituangkan adalah aktivitas apa yang dapat menarik minat murid dalam literasi murid. Adakah kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan minat literasi? Apa yang disukai murid ketika mereka belajar literasi secara mandiri? Adakah kebijakan sekolah yang mendorong aktivitas murid untuk melakukan kegiatan literasi? Tindakan yang diperlukan untuk menjaga jawaban ada diantaranya adalah observasi kegiatan literasi di perpustakaan daerah, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali minat literasi murid selama berada di perpustakaan daerah. Rencana yang melibatkan kepemilikan murid adalah melakukan sesi diskusi dengan murid untuk merefleksi hasil observasi ke perpustakaan daerah, melakukan curah pendapat mengenai hal apa saja yang dapat menarik minat murid tentang literasi sekolah. Aset dan sumber daya yang tepat diberdayakan dalam tahapan ini adalah modal manusia, murid dan rekan guru, modal fisiknya ruang kelas dan perpustakaan daerah, sedangkan modal politik adalah kebijakan sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 1 hari, penanggung jawabnya adalah guru dan perwakilan murid. Berikut adalah dokumentasi kegiatan tahap mengambil pelajaran, berupa kunjungan ke perpustakaan daerah dan diskusi setelahnya. Refleksi 4P yang saya rasakan pada tahapan ini adalah latar belakangnya adanya usulan dari murid tentang kunjungan ke perpustakaan daerah. Hal yang dilakukan, melakukan observasi dan wawancara dengan murid dan guru selama kegiatan kunjungan berlangsung dan refleksi setelah kunjungan berakhir. Hasil yang diperoleh adalah saya menemukan suatu metode MAMI bercerita. Perasaan ketika kegiatan berlangsung dan setelah kegiatan berjalan adalah saya antusias sekali karena saya menemukan suatu formula yang menarik dan menyenangkan bagi murid selama belajar literasi. Pembelajaran yang dapat diambil adalah bahwa terkadang inspirasi dapat kita peroleh dengan banyak membaca, mendengar, melihat, dan berdiskusi dengan orang lain. Rencana perbaikan selanjutnya adalah menggali mimpi tentang pelaksanaan MAMI bercerita agar tetap menarik dan tidak monoton. Berikutnya kita masuk pada tahapan ketiga, yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang dapat timbul diantaranya adalah apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat terwujudkan ketika budaya literasi telah tercapai? Apa saja hal-hal baru yang dapat kita lakukan setelah terwujudnya murid yang mandiri dan aktif berliterasi, serta sumber daya yang bagaimana yang akan tersedia saat budaya literat telah terwujud. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban diantaranya adalah mengajak rekan guru dan murid untuk membuat daftar harapan dan komitmen perubahan setelah kegiatan MAMI bercerita dilaksanakan. Menampilkan kegiatan MAMI bercerita di depan kelas masing-masing di awal pembelajaran secara bergiliran. Rencana untuk melibatkan kepemilikan murid diantaranya adalah melakukan sesi berbagi cerita untuk melengkapi daftar harapan dan komitmen perubahan dari terlaksananya program MAMI bercerita yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan literasi murid. Aset atau budaya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini diantaranya adalah modal manusia, yaitu murid dan rekan guru, serta modal fisik berupa ruang kelas. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawab dalam tahapan ini adalah guru dan perwakilan murid. Berikut adalah dokumentasi
Refleksi 4P yang saya rasakan diantaranya adalah latar belakang tidak lanjut dari hasil kunjungan UKKN daerah adalah para murid antusias untuk mencoba kegiatan Mami Bercerita. Hal yang dapat dilakukan adalah membuat daftar harapan tentang peningkatan budaya literasi di kelas dan komitmen untuk bercerita bergantian di depan kelas dan teman-teman lain yang menanggapi dengan budaya literasi yang baik dan sopan. Hasil yang diperoleh adalah saya dapat mengetahui bahwa langkah awal budaya literasi telah terbentuk lewat Mami Bercerita. Perasaan yang saya rasakan ketika kegiatan berlangsung dan setelah kegiatan berjalan adalah saya bahagia sekali karena saya dapat membuat langkah kecil berdasarkan pemanfaatan aset yang ada di sekolah untuk membudayakan literasi di sekolah. Pembelajaran yang dapat diambil adalah bahwa perubahan yang positif itu perlu diperjuangkan. Buatlah langkah kecil dan sederhana, setidaknya itu telah membuat kita menjadi lebih baik. Rencana perbaikan selanjutnya adalah mengajak wali kelas lain untuk mencoba membudayakan kegiatan Mami Bercerita di awal pembelajaran di pagi hari. Tahapan berikutnya pada inquiry apresiatif adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah apa langkah yang paling sederhana atau langkah awal yang bisa dilakukan. Dokumentasi kegiatan tahap J. Jabarkan rencana. Mendiskusikan rancangan program Mami Bercerita dengan wali kelas lainnya. Mengkoordinasikan rancangan pelaksanaan Mami Bercerita dengan dewan guru serta membuat catatan perkembangan evaluasi program dengan murid. Refleksi 4P yang saya rasakan adalah peristiwa. Latar belakang tidak lanjut dari kegiatan mengajak wali kelas lain untuk mencoba kegiatan Mami Bercerita. Hal yang dilakukan adalah membuat perencanaan dan peningkatan budaya literasi di kelas yang lebih baik dengan wali kelas lainnya, kemudian mengemukakan dalam rapat dewan guru tentang kegiatan Mami Bercerita, serta membuat catatan perkembangan dan evaluasi bersama murid. Hasil yang diperoleh, saya dapat menggerakkan dewan guru dan wali kelas untuk meningkatkan budaya literasi di sekolah lewat kegiatan Mami Bercerita. Perasaan ketika kegiatan berlangsung dan setelah kegiatan berjalan adalah saya merasa agak sedih jika ada yang meremehkan ide saya. Padahal ide tersebut telah saya uji di kelas saya dan beberapa kelas lainnya sebagai sampel dari penelitian. Namun setelah kepala sekolah menyatakan dukungannya pada kegiatan ini, saya merasa senang sekali. Pembelajaran atau feeding. Pembelajaran dapat diambil adalah bahwa perubahan yang positif itu perlu diperjuangkan. Buatlah langkah kecil dan sederhana, setidaknya itu telah membuat diri kita lebih baik. Rencana perbaikan selanjutnya adalah mengajak wali murid dan masyarakat sekitar sekolah untuk mencoba membudayakan kegiatan Mami Bercerita di rumah dalam bentuk storytelling. Tahapan terakhir dalam inquiry apresiatif Bagja adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut? Siapa yang tanggung jawab memonitor program Mami Bercerita tetap nyaman dan berkelanjutan? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah menyusun tim memantau yang terdiri dari kepala sekolah atau wakil kurikulum, wali kelas, dan inti pelaksana adalah komite kelas yang terdiri dari perwakilan kelas. Kemudian mengajak orang tua murid untuk mendukung program literasi sekolah. Rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepentingan murid adalah mengkoordinasikan pembagian tugas dalam program Mami Bercerita. Ketua kelas sebagai controlling agent, sekretaris mencatat rekap murid yang bercerita di depan kelas. Aset atau sumber daya yang dapat dibudayakan dalam tahap ini adalah model manusia murid dan rekan guru, model fisiknya ruang kelas, buku bacaan, media elektronik, dan ruang perpustakaan, model sosial, kolaborasi warga sekolah. Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah 3 hari. Bertanggung jawabnya adalah guru dan perwakilan murid.
Berikut adalah dokumentasi kegiatan tahap atau eksekusi, yaitu menyusun tim pelaksana yang terdiri dari perwakilan murid, komite kelas, menyusun tim memantau yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kurikulum, dan wali kelas. Kemudian yang ketiga adalah mengajak orang tua murid untuk mendukung program literasi sekolah. Refleksi seperti yang saya rasakan adalah latar belakangnya tidak lanjut dari kegiatan sosialisasi kegiatan Mami Bercerita. Perlu ada tim pemantau dan tim pelaksana. Hal yang dilakukan adalah membentuk tim memantau yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kurikulum, dan wali kelas. Serta tim pelaksana yang terdiri dari perwakilan murid atau komite kelas, serta melakukan sosialisasi kepada wali murid dan masyarakat sekitar sekolah tentang kegiatan literasi. Hasil yang diperoleh adalah saya dapat menggerakkan warga sekolah untuk meningkatkan budaya literasi di sekolah lewat kegiatan Mami Bercerita. Perasaan ketika kegiatan berlangsung dan setelah kegiatan berjalan adalah saya merasa bahagia sekali karena langkah kecil saya dalam usaha meningkatkan budaya literasi telah menggerakkan seluruh warga sekolah dan masyarakat. Pembelajaran yang dapat diambil adalah bahwa perubahan yang kecil dan positif itu perlu diperjuangkan. Buatlah langkah kecil dan bermakna. Setidaknya itu telah membuat diri kita menjadi lebih baik. Rencana perbaikan selanjutnya adalah mengadakan pekan budaya dan pasar literasi yang ditampilkan oleh para murid setiap bulan Mei untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Apa itu Mami Cerita? Gambaran program kegiatan ini dilaksanakan setiap hari di awal jam pelajaran pertama. Murid secara bergiliran berkesempatan bercerita bebas minimal 5 menit di depan kelas. Cerita yang disajikan dapat berupa resensi buku, pengalaman pribadi, resesi ujian umum, dan hal lain yang menarik bagi murid. Murid lainnya memberikan tanggapan atas cerita teman atau penyaji minimal 3 tanggapan. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.